Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pasti baik-baik semua. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan masuki persekutuan doa online. Kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga boleh hidup, kami juga boleh melayani, kami juga boleh bekerja, boleh berkeluarga, boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun di tengah-tengah suasana yang tidak memungkinkan, kami dipisahkan dengan jarak karena harus di rumah, tetapi kami bersyukur bahwa kami tetap boleh bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk persekutuan doa online ini ke dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali kalau kita memuji orang, kita katakan bagus. Kita senang dipuji. Sejauh mana istilah bagus itu? Kita bersyukur di tengah-tengah kita hadir bagus. Apakah sesuai dengan namanya bagus? Kita akan mendengar sharing dari saudara Bagus. Halo Bagus. Halo saya. Ayo bisa kenalkan dirimu. Ya, nama aku Bagus. Aku penghubung Komisi Remaja GKI Lyon Satelit. Bisa cerita bagaimana kehidupanmu? Jadi waktu dulu aku ini bukan asli dari sekolah minggu GKI Lyon Satelit ya. Tapi aku dari desa. Aku ke GKI Lyon Satelit itu waktu pacaran sama VV. Jadi VV ajak aku ke gerejanya untuk sama-sama beribadah lah. Hitungannya seperti itu. Terus lalu itu jadi waktu SMA sebelum aku sama VV itu kan aku nemeni mak aku dulu ke gereja. Itu GBI. Oh, tapi Kristen. Tapi sudah Kristen. Aku nemeni makku ke gereja karena kokoku sudah punya pacar, jadi dia wis ucul dhewe, aku yang nemeni makku. Jadi waktu itu aku enggak ada ibadah pemuda atau remaja sih. Jadi aku hanya di ibadah orang tua-tua. Jadi makku ya jejere wis yang tua-tua semua gitu. KU ya. Tapi KU-nya yang KU 1 mungkin kalau di tempat kita. Nah, setelah kenal VV, pacaran terus baru diajak ke gerejanya. Ya pertama kali kenal kan sama yang generasi lama-lama ya, seperti Gary, terus habis itu Ko David, terus itu Steven dan lain-lain. Itu waktu itu masih sangat-sangat, jadi aku cukup minder gitu loh ketemu mereka. Modelnya gondrong-gondrong gimana, mukanya gede-gede. Waduh, aku jadi kalah hawa dewe gitu loh. Zaman dulu ya. Iya. Tapi pelan-pelan aja bisa kayak. Tapi pelan-pelan habis itu memulai membiasakan diri dan ternyata kenal mereka ya enggak sesangar tampangnya gitu loh. Jadi ya bersyukur beberapa kali join dengan persekutuan waktu itu, terus habis itu mungkin setahun 2 tahun baru saya terlibat di pelayanan, baru ditawari ke pelayanan. Terus bagaimana pimpinan Tuhan? Kalau pimpinan Tuhan ya bersyukur juga ya, melihat Tuhan dari dulu sampai sekarang memimpin khususnya hidup saya sendiri itu
saya miss ya, gitu loh. Jadi waktu dulu pertama kali diajak ke gereja ini juga mungkin aku berpikir ini bahwa ya ada rencana Tuhan juga gitu. Soalnya sempat vakum kan waktu itu nemenin Mak itu kan dulu SMP di gerejaku yang di desa itu kan aku pelayanan. Sempat vakum berapa tahun, terus habis itu ikut pelayanan lagi itu kayak refresh lagi loh, seger lagi. Wah, akhirnya aku bisa melayani Tuhan lagi, bisa terlibat lebih lagi. Ya, akhirnya memutuskan untuk ya aku mau pelayanan di kaum muda, khususnya di remaja. Selama pelayanan di kaum muda itu apa yang menjadi pergumulan? Tantangan. Kalau tantangan kaum muda otomatis banyak ya. Soalnya kaum muda itu kan masa-masa yang dinamis. Jadi beda generasi antara angkatan bawah dan angkatan satunya itu sudah beda gaya hidup, beda respon, beda cara ngomong, termasuk permainan pun misalnya kita main game yang berbeda gitu. Jadi otomatis sebagai kalau aku dewe aku mikiri waduh aku harus terus-terusan beradaptasi, terus-terusan mengikuti mereka. Ya itu tantangan sih, soalnya ya gak memungkiri umur kan pasti jalan terus gitu loh. Tapi kan enggak boleh kelihatan tua, harus selalu kelihatan muda. Itu sih menjadi tantangan tersendiri. Jadi ya cukup berat, tapi ya bersyukur entah kenapa sampai sekarang ya masih enjoy menikmati untuk melayani kaum muda. Pergumulan pribadinya apa? Kalau sesuai dengan namanya kan bagus ya. Kok bisa nama bagus sih? Ya, kalau pergumulan pribadi mungkin kalau dulunya aku kan nggak tadi bilang nggak sebagus nama aku aslinya sih. Jadi waktu aku SMP aku sempat sekolah di sekolah negeri. Jadi kembali ke Surabaya di sekolah swasta. Nah itu perbedaannya sangat besar sekali, jeglek banget gitu loh. Di negeri ya otomatis pergaulan lebih istilahnya bebas, terus ngomong juga kasar-kasar. Itu jadi suatu habit yang nggak ada salah nih gitu loh. Jadi otomatis begitu aku pindah ke Surabaya dan bersyukurnya aku sudah bertobat waktu aku di kelas SMP, di SMP kelas 2 itu jadi pergumulanku sendiri, jadi tantanganku juga bahwa meskipun aku di Surabaya aku pun tetap harus nggak boleh meloi lagi dunia ini gitu loh. Dan ternyata meskipun di sekolah SMA Katolik pun ya kurang lebih temennya mirip-mirip gitu loh. Yo tetap ada sing mesoan, tetap ada kayak gitu. Dan di tengah pergumulanku seperti itu, ya aku melihat bahwa ternyata dunia anak muda ini kalau aku merefleksikan dengan hidupku dewe, itu akan sangat berat kalau tidak ada yang bimbing. Itu akan sangat susah kalau tidak ada yang mengarahkan gitu. Karena jujur aku waktu itu jalan sendiri, istilahnya seperti itu di SMA loh ya. Soalnya aku kan wis pindah ke rumahnya emak, nggak sama orang tua. Aku jalan dewe, aku survive dewe. Itu sangat berat. Dan begitu aku kenal VV dan diajak ke gereja Elion, yaitu bersyukurnya mulai ada orang sing bisa mengenal aku dengan pribadi, plus mereka pun bisa membimbing aku secara kerohanian. Itu bagiku sangat bersyukur sekali aku di sananya. Jadi terus sampai kalau nggak salah dengar ada sakit mata atau gimana? Oh ya, jadi ya di tengah-tengah kalau aku boleh membayangkan itu kan kalau kita sebagai orang Kristen kan ada pertumbuhan ya. Semakin kita bertumbuh, otomatis nggak tantangan nggak cuma itu aja. Ya Tuhan kasih aku tantangan yang waktu itu cukup berat dan aku dewe cukup shock waktu itu. Pertama kali ini aku sadari waktu kuliah. Jadi kuliah tahun kedua kalau tidak salah ingat itu tiba-tiba aku merasa pandanganku ini kabur. Terus papaku suruh aku coba kamu periksa mata. Dan setelah periksa mata baru ketahuan kalau aku ini ternyata kena glukoma. Glukoma ini penyakit mata sing tak rasa begitu diobati wis kelar dan gitu. Ternyata enggak semudah itu ternyata. Glukoma ini penyakit mata yang enggak bisa sembuh pada dasarnya. Jadi dia menyerang syaraf mata, terus syaraf matamu akan putus satu-satu. Kalau tekanan matamu tinggi. Dan itu enggak bisa disembuhkan. Obat dan operasi itu hanya untuk menahan, menstabilkan aja. Betul. Jadi begitu kamu lengah sedikit,
ya ini akan jalan terus, putus terus gitu loh. Dan waktu aku sudah ketahuan penyakit glaukoma ini dan ada labnya ya, so, aku suruh ikut lab biar tahu sisa syaraf matanya. Kalau udah salah ingat itu sudah tinggal 60%. Jadi kalau aku dites itu sisi kanan kiri ini sudah tidak terlalu kelihatan, hanya bisa fokusku sudah mulai menyempit. Nah di tengah-tengah pergumulanku itu aku cukup shock ya pertama kali tahu kayak gitu ya. Terus sakit mata ini tidak bisa sembuh pisan gitu loh. Terus aku tanya sama kayak ada pergumulan dewe mbek Tuhan. Apa ya Tuhan kok aku sing kena gitu. Aku kan 3 bersaudara. Ada Koko, aku terus adik. Nah, kenapa kok hanya aku sing kena? Kokoku enggak kena. Adikku pun enggak kena gitu. Di tengah pergumulanku ini aku shock, aku mulai pelan-pelan mundur dari Tuhan, mulai menyendiri, mulai wis apa ya? Istilahnya gak gereja-gerejaan lah, gak Kristen-Kristenan lah. Pelayanan juga harus mulai mundur ya, istilahnya bukan sampai skip sih memang, cuman aku mulai males gitu lah untuk melayani Tuhan. Saat teduh pun aku mulai bolong-bolong, wis doa pun wis enggak doa sama sekali. Dan di tengah-tengah pergumulanku seperti itu ya semakin down, aku semakin mikir wis YOLO lah. Iya, hidup sekali wis dipuas-puasno ae gitu loh. Dan ternyata di balik pergumulanku itu ya bersyukur lagi Tuhan masih memanggil aku lagi gitu. Di tengah-tengah hidup YOLO itu akhirnya ada beberapa kali kayak ya Roh Kudus sisa negur aku gitu. Loh kamu kok kayak gini lagi, kamu kayak gini. Nah akhirnya di tengah-tengah kayak gitu ada lagi istilahnya kan bentrokan ini. Di tengah bentrokan ini aku mau doa lagi sama Tuhan. Tanya, aslinya apa sih? Kenapa kok aku sing kena dan kenapa kok ini jatuh pada aku? Nah, di tengah pergumulanku itu muncullah jawaban dari Tuhan sih. Bersyukur juga Tuhan mengingatkan aku bahwa loh kamu ini kan manusia gitu. Kamu ini cuma ciptaan. Jadi kamu ini pasti ada kelemahannya. Mungkin kamu selama ini nggak pernah menyadari kamu ini lemah gitu. Ya memang aku kan dibilang secara akademis aku cukup oke gitu loh. Jadi maybe ada keakuanku sing besar ya, aku bisa survive juga dengan hidupku sendiri gitu loh. Dan ini titik dimana Tuhan ngingetno aku bahwa ya aku ini manusia, aku ini ciptaan. Dan bersyukur lagi dari dulu aku juga ada ayat satu pegangan sing jadi favoritku, penguatanku itu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, aku melihat ayat ini sebagai oke, kalau memang ini ada rencana Tuhan, aku mau cari apa rencananya Tuhan. Dan di tengah-tengah pencarianku meskipun sampai belum ketemu, entah kenapa hati mulai tenang, hati mulai adem, pikiran juga mulai oke, mulai stabil. Terus mulai lagi bangun disiplin rohani, mulai saat teduh, mulai berdoa lagi. Dan akhirnya ya ketemu jawabannya bahwa ya misalnya memang dari 3 saudara kamu sing terpilih, berarti memang kamu sing paling kuat dari mereka mungkin. Dan mungkin memang dari 3 saudaramu ini kamu sing rodok egois, kamu sing rodok kurang andalno Tuhan dan lain-lain gitu. Jadi itu jadi refleksiku pribadi. Jadi ya bersyukur sampai sekarang aku jadi penyakit mata ini jadi reminder gua gitu. Ya kamu harus terus ngandalno Tuhan, Meskipun operasi jalan cuma sekali 2 kali. Bertahun-tahun tuh kan aku operasi 2-3 kali dan ya pertama kali operasi itu ngeri sih. Aku dewe jadi terbiasa sampai sekarang iya takut. Soalnya kamu tidur doang operasi matamu dibuka disuntik. Iya. Iku aduh. Gitu ya. Ngeri ini tuh nemen gitu loh. Terus bagus ini dalam setia ya. Justru kuasa Tuhan nyata. Setia di remaja sampai sekarang. Apa sih yang mendasari kamu kok tetap komit, setia dampingi remaja di gereja kita? Ya, kalau masalah setia pelayanan ini ya balik lagi bahwa aku melihat pertolongan Tuhan itu besar. Pertolongan Tuhan itu juga nyata dalam hidupku. Jadi setiap kali aku merefleksikan firman Tuhan, setiap kali aku narik itu dalam hidupku, aku melihat bahwa ya memang hidupku ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan.
kalau Tuhan setia, kenapa kok aku tidak mau mencoba untuk setia? Akhirnya ya ini aku dewe mencoba untuk komitmen sama Tuhan bahwa ya selama aku bisa, aku tak coba untuk setia. Selama aku bisa, aku akan mau melangkah gitu. Meskipun ya balik lagi ya, aku dewe ini orang introvert, nggak mau asli ini small group-an itu wis malas gitu loh. Apalagi hidupmu dikorek-korek itu wis bagiku lah apa kamu mau tahu urusan pribadiku gitu loh. Itu urusanku dewe. Tapi ternyata ya dengan dikorek-korek itu membuat aku semakin bertumbuh gitu loh. Jadi hidupku sing jelek itu nggak lagi terus tak hidupi, bisa diperbaiki, bisa bertobat di hadapan Tuhan gitu. Kira-kira apa saran, dorongan, himbauan untuk pemuda senior ya termasuk? Ya. Teman-teman senior remaja. Mungkin aku pengen tahu bentar ya Gus ya. Kenapa kok ya itu apa ya, kok mungkin bisa diulang lagi ya kan pelayanan pemuda remaja itu bukanlah pelayanan yang mudah kan, kita alami bareng gitu pelayanan bareng. Nah kok sampai kamu itu memilih itu bener-bener memilih dalam pelayanan ini tuh, apalagi kan tadi kamu sharing di dalam sifatmu yang kayak gitu misalnya gitu, kok kamu milih itu gitu loh. Nah, sekalian mungkin nanti juga ini ya sampai ke anak-anak remaja, teman-teman remaja kita ya. Iya. Jadi memang buat kamu cinta sama teman-teman remaja mau terjun. Sampai berapa tahun nggak? Pira ya kemarin cerita berapa tahun ya? 10 tahun lebih sih. Di remaja. Di remaja. 10 tahun lebih. 10 tahun itu waktu aku nemenin Kodavi. 10 cukup tahun. Ya, jadi sebelumnya pun ya aku sudah cukup lama juga di remaja. 10 tahun ya, berarti tua ya. Berarti sekarang berarti 20-an. Iya, 20 plus. Mungkin bisa apa yang buat kamu cinta sama pesan terakhir? Kalau buat aku cinta sama pelayanan kaum muda, kembali lagi aku merefleksikan ke hidupku. Aku tadi juga sempat bilang bahwa kalau dulu aku hidup survival seorang diri, itu tanpa bimbingan, itu montang-manting gitu loh. Jadi kalau aku merefleksikan bagaimana sih kalau anak muda sekarang itu dengan kondisi yang sama dengan aku dulu, hidup dewean, terus nggak ada sing bimbing, nggak ada sing mengarahkan, terus pasti montang-manting gitu loh. Dan akhirnya ini mendorong aku untuk ya wes lah, kamu merasa kayak gitu ya coba kamu bimbingan anak muda, bimbingan anak-anak remaja, biar mereka juga hidupnya enggak montang-manting kayak kamu juga gitu loh. Siapa tahu itu juga bisa jadi berkat buat mereka. Itu sih. Jadi kalau pesan-pesannya ya buat anak-anak remaja, buat teman-teman juga yang ada di pemuda senior ya. Jadi bersyukurlah kalau kalian sudah mengenal Tuhan sejak dini, sejak muda. Dan itu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk boleh melayani Tuhan, boleh aktif dalam gereja, boleh ikut small group, boleh bersaat teduh, itu semua jalani dengan baik gitu. Karena dengan begitu itu bangun fondasimu sendiri pada dasarnya. Memang kelihatannya merepotkan, kelihatannya susah, tapi kalau itu kamu bangun, fondasimu ini akan kuat gitu loh. Karena kamu sudah kuat waktu muda, terus kamu bertambah dewasa itu nggak akan mudah digoyahkan, apalagi dengan tantangan zaman ini sih. Oke, kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Krishna. Kami persilakan. Ya, kita bersyukur untuk orang-orang, rekan-rekan yang masih memiliki hati bagi anak-anak muda atau bagi remaja. Karena seperti yang kita tahu, melayani anak-anak remaja, melayani anak-anak muda bukanlah perkara yang mudah. Bagi kita yang memiliki anak remaja pasti tahu betapa susahnya. Dan lebih celakanya lagi adalah banyak dan hampir semua dari kita itu menyerah dengan mereka. Kita mesti concern dengan generasi muda kita karena masa depan kita itu ditentukan oleh mereka. Jangan sampai mereka terhilang. Mari kita melihat dan belajar dari kehancuran atau kegagalan bangsa Israel atau umat Tuhan, gereja Tuhan, di mana bangkitnya angkatan yang baru menggantikan angkatan yang lama, angkatan yang begitu jahat, angkatan yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya untuk menghindari hal ini, Tuhan menyuruh Musa
supaya Musa selalu mengingatkan bangsa Israel untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan, selalu mengajarkan hukum-hukum Tuhan siang dan malam, bahkan disuruh menulisnya di lengan, di tangan, di dahi, di ambang pintu. Yaitu supaya apa? Supaya itu boleh diingat kepada angkatan yang baru, kepada generasi yang baru, supaya mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, ketika kita melihat keadaan hari ini, di mana kita banyak bertemu dengan anak-anak kita sekarang, mari kita pakai waktu-waktu ini untuk bisa dekat dengan mereka. Mari kita jangan menyerah, jangan pernah menyerah dengan mereka, karena mereka membutuhkan kita. Mereka selalu membutuhkan papa, mama mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Mari kita memperhatikan kerohanian mereka. Jangan sekedar memperhatikan kebutuhan mereka, studi mereka, kepintaran mereka, tetapi selalu yang paling penting, kita harus memperhatikan kerohanian mereka. Yang kedua, mari kita dapat memberi waktu kita, tetapi bukan hanya memberikan waktu kita, tetapi keteladanan hidup, keteladanan iman, bagaimana kita memberikan teladan yang baik kepada mereka. Dan yang ketiga, sudah waktunya menjadi kawan bagi mereka. Sebagai penutup, saya bacakan Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan hanya anak-anak lelaki, tetapi semua anak-anak. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat. Yang pertama, kita doakan untuk pergumulan diri kita masing-masing. Mungkin ada pergumulan mengenai kesehatan, seperti tadi Bagus sudah sharingkan, ada pergumulan mata. Mungkin Bapak Ibu ada juga pergumulan sakit penyakit yang lain yang tidak bisa disebutkan, atau ada anggota keluarga yang sakit. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus menolong, memberikan kesembuhan, menjamah. Mari kita membuka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami doakan untuk setiap kami, saudara seiman yang mengalami pergumulan masing-masing, mungkin pergumulan sakit penyakit, pergumulan kesehatan, baik pergumulan mengenai mata, mungkin pendengaran, mungkin masa tua, mungkin pergumulan anggota keluarga yang sakit. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, dengan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Minta penginjil Krishna doakan untuk saudara Bagus. Doakan, bersyukur dia tetap setia melayani di Komisi Remaja Pemuda, dan doakan untuk imannya, doakan untuk pertumbuhan, dan doakan untuk keluarga, untuk istri Veve dan juga untuk If, dan juga doakan untuk mertuanya. Kita juga doakan untuk pekerjaannya, doakan untuk masa depan akan saudara Bagus ini. Minta penginjil Krishna. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, segala bukti kasih-Mu yang Tuhan boleh nyatakan dalam diri rekan kami Bagus, dan itu juga boleh dibuktikan dan dia boleh responi Tuhan dengan pelayanan, bagaimana dia menyerahkan dirinya Tuhan di dalam waktu yang panjang Tuhan untuk boleh melayani remaja di tengah keterbatasan dia, di tengah kelemahan dia, tetapi Tuhan yang boleh sertai sehingga dia boleh tetap setia di dalam melayani generasi muda ini Tuhan, melayani pelayanan yang tantangannya tidak mudah. Terima kasih Tuhan, juga berdoa kiranya Tuhan yang boleh sertai supaya sungguh Tuhan di dalam dirinya yang boleh memiliki begitu banyak pengalaman berjalan bersama Engkau di dalam segala hal Tuhan bentuk, di dalam keluarganya, di dalam kelemahan dia, di dalam sakit yang mungkin sebuah duri dalam daging, tetapi justru disitulah Tuhan Engkau boleh semakin dimuliakan dalam dirinya. Karena itu Tuhan, biarlah ketika dia melayani anak-anak muda, sungguh anak-anak muda boleh belajar juga dari dia bagaimana Tuhan untuk bekerja. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan tolong berkati untuk pekerjaannya, Tuhan berkati untuk keluarganya, dia dengan
VV juga anaknya If, Tuhan yang boleh sertai juga untuk papa mama yang jauh di sana, juga untuk papa mama mertua juga Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selanjutnya kita doakan untuk gereja kita. Kita doakan untuk pemuda remaja, senior yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, kami sehati berdoa. Gerakan untuk gerejamu Eden Satelit, doakan untuk anak-anak muda yang senior supaya boleh mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mencari pasangan hidup, supaya Tuhan juga menyediakan buat mereka. Boleh tolong teman-teman muda di dalam studi mereka, kuliah mereka, di dalam pencarian pekerjaan, yang sedang mencari kerja, dalam pencarian pasangan, Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh arahkan mereka, Tuhan yang boleh kasih hikmat pada mereka untuk boleh mengerti rencana Tuhan. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara, minta bagus berdoa bagi daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami kekeringan, supaya Tuhan juga menolong, menyertai untuk pemerintah boleh mengatasi kekeringan di Indonesia ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami juga boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan, di tengah kondisi yang menghadapi kekeringan Kau pimpin dan sertai Tuhan. Engkau juga akan berbelas kasihan perhatikan bangsa kami ini. Kau berikan juga kondisi cuaca yang baik Tuhan, sehingga kekeringan ini pun tidak berkepanjangan, dan kiranya rencana-Mu yang terbaik bagi bangsa ini. Serahkan juga pemerintahan dan juga orang-orang yang ada di daerah-daerah yang boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan, memutuskan setiap hal juga yang terbaik. Berikan mereka juga hikmat-Mu, berikan mereka juga pertolongan-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang terjadi pada bangsa ini, itu semua tidak terlepas dari pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu Tuhan. Kau sertai bangsa ini dan kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa yang kami panjatkan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, persekutuan doa kita sudah selesai. Kami ucapkan bagi setiap jemaat yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa, kami mengucapkan terima kasih karena boleh mempercayakan pokok-pokok doa untuk kami doakan. Dan bagi setiap jemaat yang masih rindu untuk didoakan, jemaat tetap bisa mengkontak atau mengklik link yang ada di bawah. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan secara pribadi. Kami tidak akan mendoakannya di sini, tetapi kami akan menghubungi dan akan mengontak dan mendoakan rekan-rekan secara pribadi. Sekian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.